Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajidallahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang insyaallah Allah ridho kepada kita, yaitu talab ilmu. Nah, untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bab kaidah dalam ibadah dan amalah. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena banyak di antara sahabat kita di luar sana yang mereka kurang atau belum mengerti ya tentang pemahaman antara pemahaman ibadah dan pemahaman tentang muamalah. Jadi banyak sahabat kita yang belum paham mana ranah ibadah dan mana ranah muamalah. Itu sebabnya kita harus tahu dulu batasan, mana batasan ibadah, mana batasan muamalah gitu. Supaya kita bisa menentukan aturan hukumnya. Jadi kita tidak bisa menentukan sebuah hukum jika kita belum tahu batasan mana ranah ibadah, mana ranah muamalah. Sering ya kita dengar di luaran sana ketika mendengar kata bid'ah, ada yang beranggapan bahwa ini bid'ah, itu bid'ah. Kalau segala dibid'ahkan, kamu juga kalau haji jangan naik pesawat karena Rasulullah mencontohkan naik unta. Atau kalau kamu ngaji jangan pakai pengeras suara karena Rasulullah juga tidak ada, zaman Rasul itu tidak ada pengeras suaranya. Ini pemahaman seperti ini seolah-olah benar, tapi keliru gitu. Karena apa? Karena baik itu pesawat, unta, atau pengeras suara itu sama sekali tidak ada sangkut paut dengan ibadah. Nah, makanya harus dibedakan mana ranah ibadah dan mana ranah muamalah. Nah, karena yang dimaksud dengan kullu bid'atin dolalatun itu, setiap bid'ah itu sesat, itu adalah bid'ah tentang agama, tentang ibadah, bukan tentang muamalah. Karena kalau bab muamalah atau urusan dunia, sabda Rasul kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian lebih paham, lebih mengerti tentang urusan dunia. Lantas batasan yang harus kita pahami, ini yang dimaksud dengan kullu bid'atin dolalatun itu, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini adalah bab ibadah. Jadi jika bab muamalah atau bab duniawi itu kita yang lebih mengetahui ya. Tapi jika bab aturan dalam ibadah ini kita tidak ada hak sama sekali untuk membuat sebuah peraturan atau sebuah hukum. Jadi kita harus mutlak tunduk patuh kepada aturan yang Allah berikan dan yang Rasul contohkan. Dan kita tidak boleh sok tahu ya, kalau bahasa anak zaman now itu sotoy. Sotoy bab ibadah itu kita dilarang. Kita tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan untuk membuat aturan atau mengada-adakan sebuah peribadahan. Karena ibadah sifatnya ritual yang pelaksanaannya atau peraturannya itu
adalah hak mutlak prerogatif Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian atau janganlah kamu, di sini domirnya sebetulnya domir antum. Tapi jika dilihat terjemah bebas ini pemakainya domir anta. Seharusnya janganlah kalian mendahului Allah baina yadaillah. Janganlah kalian mendahului Allah wa rasulih dan rasulnya. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ya, yang dimaksud dengan la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadaillah wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya adalah janganlah kalian membuat peraturan sendiri tentang bab ibadah. Jadi ini aturan baku, aturan mutlak yang tidak boleh kita ubah. Ketika Allah menentukan sebuah hukum dalam ibadah, itu kita tidak ada hak sama sekali untuk merubahnya. Contoh, sholat itu sudah ditentukan 5 waktu, ya. Maka kita jangan sekali-kali berani merubah aturan tersebut. Bisa jadi 6 waktu atau jadi 3 waktu, itu tidak boleh karena ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang dimaksud tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah kita lancang sok tahu tentang ibadah padahal kita tidak ada pengetahuan sama sekali. Makanya di ujung surah Al-Hujurat ayat pertama ini disebutkan innallaha sami'un alim, bahwa Allah itu yang Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jadi kita tidak ada pengetahuan tentang ibadah kecuali atas dalil perintah dari Allah atau dari Rasul. Seperti tadi disebutkan, ada beberapa hal yang harus difahami tentang hal dalam beribadah dan muamalah. Karena nanti akan ada perbedaan antara kaidah ibadah dan kaidah muamalah. Jadi kita setelah mengetahui mana ranah ibadah dan mana ranah muamalah, kita akan mempelajari tentang kaidah atau kedudukan dalam ibadah dan dalam muamalah itu sendiri. Nah, di sini saya kutip beberapa hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dari kitab usul fikih ya, yang saya kutip diantaranya adalah Mabadi Awaliyah Abdul Hamid Hakim Al-Bayan, itu kitab Al-Bayan ya. Kemudian yang pertama ini kaidah dalam beribadah. Dalam usul fikih disebutkan bahwa al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Hukum asal dalam beribadah itu hukumnya adalah at-tahrim, haram, wal batlu dan batil ya. Jadi secara hukum asal ibadah itu haram dan batal. Illa kecuali maja'a bihi dalil ala amrihi. Kecuali nanti datang atau ada dalil yang memerintahkan. Nanti perbedaannya dengan muamalah itu, jika dalam ibadah yang dicarinya adalah perintah, ya, jika tidak ada perintah kembali ke hukum asal yaitu haram. Nah, nanti perbedaannya dengan muamalah, justru muamalah itu hukum asalnya ibahah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau dalam ibadah yang dicari adalah perintahnya, kalau dalam muamalah yang dicari adalah larangannya. Nah, bedanya seperti itu. Jadi jangan sampai begini, ketika dalam ibadah kita melaksanakan ibadah sementara tidak ada dalilnya. Ketika ditegur oleh Ustadz misal, kamu jangan melakukan ibadah seperti ini karena tidak ada dalilnya. Nah, kita mau justru membantah dengan alasan
Mana dalil yang melarangnya? Nah, ini kesalahan yang fatal. Jadi kebanyakan di kita itu ketika diperingatkan tentang jangan melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, justru malah membalikkan mana dalil yang melarangnya begitu. Nah, ini suatu yang keliru. Soalnya dalam ibadah itu yang dicari bukan yang melarangnya, justru yang memerintahkannya. Jika ada perintah maka laksanakan, tapi jika tidak ada maka kembali ke hukum asal, yaitu haram. Seperti itu. Di kita mah ya kayak gitulah, dengan alasan resep, dengan alasan suka ya, apa hobi, apalagi dengan alasan barokah semacamnya. Apa ibadah yang tidak ada perintahnya pun, yang tidak ada dalilnya dilaksanakan. Ketika diingatkan jangan melakukan ibadah itu karena tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, justru malah membalikkan dengan alasan tidak ada dalil yang melarangnya. Padahal kalau kita contohkan, misal sholat subuh kan ibadah ya. Sholat subuh itu kan 2 rakaat ya. Sholat subuh 2 rakaat. Dalam pikiran kita itu terngiang, wah ini 2 rakaat ganjarannya besar. Apalagi kalau 6 rakaat misalnya. Karena kita lagi giat, suka sholat subuh itu masih segar kan. Sholat subuh pun jadi 6 rakaat. Padahal tidak ada yang memerintahkannya, tidak ada dalil yang menerangkannya. Kira-kira sholat subuhnya diterima nggak ya? Ya enggak ya, jangan-jangan diterima, yang ada itu ditolak. Nah, ketika kita peringatkan, misal, kamu kenapa sholat subuh? Kok 6 rakaat? Dalilnya kan perintahnya 2 rakaat. Mereka beralasan, mana dalil yang melarangnya sholat subuh 6 rakaat? Ya kalau alasannya dalil yang melarangnya ya nggak akan ada. Kalau mencari dalil yang melarang dalam ibadah ya nggak akan ada. Justru yang kita cari dalil dalam ibadah itu yang memerintahkannya. Nah, kekeliruan-kekeliruan yang seperti itu yang harus kita luruskan. Selanjutnya, kaidah kedua, saya ini kutip dari Al-Ashba' wan Nadhair ya. Halaman 44, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga dalam I'lamul Muwaqqi'in, juz 1 halaman 344. Di sana tercatat kaidah fal aslu fil ibadati al-butlanu hatta yaqumad dalilun alal amri. Hukum asal dari ibadah adalah batal hingga tegak dalil atau argumen yang memerintahkannya. Sama ya, hampir sama. Jadi hukum asal dalam ibadah itu yang tadi haram, kemudian yang ini adalah batal. Kecuali atau hingga ada dalil yang memerintahkan. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menulis kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian ada lagi kaidah al-aslu fil ibadati at-tawqif wal ittiba'. Nah, ini unik ya. Hukum asal dalam ibadah itu adalah at-tawqif dan ittiba'. At-tawqif itu bersumber pada ketetapan Allah. Dalil maksudnya sama juga. Sementara yang disebut ittiba' adalah mengikuti Rasul dengan dalil yang sahih. Makanya kita perlu belajar mustalah hadis supaya kita mengerti mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif atau lemah. Nanti ada lawan dari ittiba yaitu taklid ya. Ittiba itu mengikuti Rasul berdasar ilmu. Nah, ini yang dianjurkan. Dan kalau taklid, sementara taklid itu adalah istilahnya mengikuti atau apa? Tuturut mending teh naon ya. Ya, ikut-ikut kebo, ikut-ikutan ya. Jadi karena misal ada ustadz nih pesantrennya 12 tahun, pesantren itu habis kastrolnya juga buat ngeliwat itu sampai 15, misal saking betahnya di pesantren, jangwatnya sampai 15 meter misal ke bawah itu. Wah, bicara yang tidak ada dalilnya pun dianggap dalil gitu. Nah, itu istilahnya taklid. Jadi di kita banyak, wah ini kan ustadz, ini kan kiai, ini kan di bulan pesantren. Sehingga ucapan yang salah pun dianggap benar. Nah, ini kekeliruannya. Kita kan suka lihat casingnya asal pakai peci, asal pakai sorban, asal janggutnya panjang misal, asal ada hitam di keningnya, padahal di takolanku hak sepatu juga itu hitam bisa. Nah, itu taklid. Jadi taklid itu mengikuti tanpa berdasar ilmu.
Orang-orang kebanyakan seperti itu. Kata ustadznya itu, kamu harus A, tidak ada dalilnya pun dilakukan saja A semua. Kamu harus B, B semua. Padahal jika diteliti lebih jauh, ini memerlukan dalil ketika kita berbicara ibadah ya. Jangan takut. Takut itu bahaya ya. Tapi harus ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasul dengan sesuai ilmu hadis ya. Nah, kata Rasul, jika solu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti halnya kalian melihat aku salat. Nah, jika Rasul mencontohkan salat itu dari takbiratul ihram, baca Fatihah, baca iftitah, Fatihah dan sebagainya, ruku sujud. Nah, kita jangan menambahkan. Misalnya ada gerakan baru nih, kreatif. Ya, ibadah itu nggak perlu kreatif ya. Ibadah itu bukan seni, bukan budaya, nggak perlu kreatif lah. Ibadah juga tidak perlu dimodifikasi karena bukan mobil, bukan motor ya. Apalagi dikombinasikan antara dan ibadah juga nggak perlu direnovasi karena bukan rumahnya. Kalau ibadah itu silaturahmi aku, kalau kata Rasul seperti itu laksanakan saja. Nggak usah kreatif lah. Kenapa kita tidak boleh kreatif dalam ibadah? Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada renovasi. Karena ini nanti akan terjerumus ke dalam suatu perkara yang diada-adakan. Jadi setiap perkara yang diada-adakan adalah sesuatu yang bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Jadi kita kan suka berdalih bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Justru kalau kita perhatikan konteks hadisnya itu kullu bid'atin dolalah. Itu kan ada kalimat kullu ya. Kullu itu limutlaqil jam'i untuk menunjukkan seluruhnya. Ada kulun jam'un, ada kulun ba'dun nantinya itu. Jika kulun jam'un ini seluruhnya tanpa pengecualian itu. Misalnya setiap hari itu 24 jam. Nah, kalimat setiap hari itu adalah 24 jam, tidak ada pengecualian nantinya. Ya, tidak ada pengecualian. Maka tercakup seluruhnya dari Senin sampai Ahad itu 24 jam, tidak ada kurang atau lebih, pasti 24 jam gitu. Nah, itu makanya kulun jam'un. Nah, nanti ada yang disebut kulun ba'dun. Ini untuk sebagian. Seperti kalimat setiap bulan itu 30 hari kecuali Februari misal ya. Nah, ini ada pengecualian, ada kalimat kecuali. Nah, ini kulun ba'dun. Seperti kalau dalam hadis itu kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak. Nah, ini ada pengecualian. Ini kulunya kulun ba'dun. Nanti membedakan kulun jam'un atau kulun ba'dun, ini yang pertama adalah jika kulun jam'un itu seluruhnya semua gitu. Tapi kalau kulun ba'dun ini ada pengecualian. Nah, nantinya ada kalimat illa, adatul istisna illa ya. Atau ada qarinah lain atau ada dalil lain yang mengecualikan. Nah, sementara dalam kalimat kullu bid'atin dolalatun ini tidak ada pengecualian sama sekali. Tidak ada hadis atau keterangan lain yang mengecualikan. Dan dalam hadis yang sama, dalam teksnya itu tidak ada kullu bid'atin dolalatun illa bid'atan hasanatan misalnya. Nggak ada. Jadi kullu di sana adalah kulun jam'un. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi jangan coba-coba melaksanakan ibadah yang tanpa ada dalilnya. Kenapa? Karena ini istilahnya kalau di bahasa Sunda itu hese beleke
digawe teu kapake tibatan dibere kalah di teke. Kita capek-capek ibadah, salat juga bisa salat sunnah ada yang sampai 100 rakaat, 1000 rakaat itu. Tapi ketika tidak ada perintahnya, ya mohon maaf kata Allah itu, ini tidak ada perintah dari saya, dari kami kata Allah, mungkin seperti itu ya. Ini kan kita juga kalau jadi karyawannya kata bos itu, ini bersihkan misal halaman. Kalau diperintahkannya bersihkan halaman, ya mungkin yang digajinya juga untuk halamannya aja. Kita karena lagi giat misal bersihkan kaca, ngecat dan lain-lain. Nah, nanti bos juga mungkin nggak akan tanggung jawab itu. Nah, begitupun tentang ibadah. Ketika tidak ada perintahnya, ya Allah tidak akan memberikan ganjaran, yang ada malah memberikan azab ya. Memberikan siksaan. Jadi sekali lagi ibadah harus ada contohnya dan jangan ditambah jika tidak ada perintahnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2679 dan riwayat Imam Muslim nomor 1718, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan, sebuah amal, maksudnya ibadah, laisa alaihi amruna, sementara pekerjaan itu tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka mohon maaf, amalan tersebut raddun, tertolak. Jadi kita capek-capek sholat 100 rakaat, 300 rakaat, tapi tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada perintahnya dari Rasul, yaitu derita lo ya, raddun, tertolak. Jadi kita mah kembali lagi lah, jangan sekali-kali ibadah itu kreatif. Mentang-mentang lagi giat, sholat pun jadi 8 kali sehari sholat wajib, nah, nggak ada itu. Atau lagi giat, puasa pun biasanya azan maghrib berbuka, ini jam 8 malam baru buka, parah itu ya. Nah, jadi yang pertama, ibadah itu hukum asalnya adalah haram hingga ada tegak dalil yang memerintahkan. Jadi yang dicari dalam ibadah bukan yang melarang, tapi yang memerintahkan. Jika tidak ada perintah, maka kembali ke hukum asal, yaitu haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu harus ada contohnya dari Rasul dan harus ada perintahnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena jika tidak ada contohnya, itu disebut bid'ah ya. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan ibadah harus tahu dalilnya. Jadi jangan ibadah itu kata Ustadz, asal kata Ustadz begini, kita ikut begini, kata Ustadz begitu, kita ikut begitu. Ustadz pun kalau tidak ada dalilnya, jangan diikuti ya. Jika ucapan Ustadz tidak ada dalilnya, itu kita tidak ada hak untuk mengikuti. Ucapan Ustadz itu bukan dalil. Ya, ucapan Ustadz bukan dalil. Tapi ucapan Ustadz itu harus menggunakan dalil. Kalaupun itu RT atau siapa, jika ada dalilnya ya ikuti. Nah, walaupun jebolan pesantren kayak tadi ya, 15 tahun di pesantren udah naik-naik ke bodoh. Kita suka tertipu dengan casing. Itu. Jadi harus ittiba itu mengikuti Rasul dengan dasar ilmu ya. Itu Rasul dengan dasar ilmu. Ilmunya dari mana? Yaitu dari hadis yang sahih. Selain dari ittiba, dalam ibadah itu kita juga harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Walaupun kita ibadah sesuai contoh dari Rasul, sesuai perintah dari Allah, dan kita tahu dalilnya adalah sahih misal. Tapi ketika kita tidak ikhlas, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, nah ini tidak akan menjadi atau tidak akan berbuah pahala. Nah, ini dalilnya surah Az-Zumar ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Ucapkanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mukhlishan, memurnikan ketaatan, ikhlas.
dalam menjalankan perintah agama. Jadi ikhlas itu yang penting ya. Jadi unsur dalam ibadah itu adalah ikhlas. Dan jangan sekali-kali kita mengikuti nenek moyang, mengikuti leluhur itu. Jadi itu kita jangan taklid, tapi harus ittiba ya. Ini yang bahayanya orang-orang itu suka menyebutkan ini kan dari leluhur kita seperti ini, masa berubah? Nah, ini kan kebiasaan nenek moyang kita, masa mau dirubah? Nah, ini kesalahan-kesalahan fatal yang harus dihilangkan ya. Karena tetap yang namanya ibadah itu bukan tradisi nenek moyang, bukan. Yang namanya ibadah itu adalah dalil ya, patokan. Dalam ibadah itu adalah dalil, bukan ucapan ustadz, bukan kebiasaan nenek moyang. Ya. Kalau ucapan ustadz dalil ya itu lebih bagus ya, kita terima. Tapi kalau ucapan ustadznya bukan dalil ya kita tolak. Dan ibadah bukan budaya nenek moyang. Kenapa? Karena jika kita mengkultuskan atau kita menganggap nenek moyang atau leluhur kita itu bisa memberikan karomah dan sebagainya, ini tidak baik juga, bahaya ya. Ini bisa terjerumus ke dalam dosa syirik. Dalilnya surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Inna yattabi'una illa dhon. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, ini dalil jelas bahwa jika kita mengikuti kebiasaan budaya kebanyakan orang tanpa dalil yang jelas, tanpa dalil yang sahih, ini justru malah yudil luka. Firman Allah itu bisa menyesatkan kalian ansabilillah dari jalan Allah. Jadi kita banyak terbawa arus ya, pikir itu musim ulang tahun, sekampung ulang tahun. Sekarang musim Valentine, hebat. Arus ke sini, ikut ke sini, arus ke sana, ikut ke sana. Nah, orang di kita itu budayanya seperti itu. Karena nenek moyang kita seperti ini, leluhur kita seperti ini, maka kita pun harus seperti ini. Ibadah bering ke kuburan. Ini syekh ini diyakini membawa karomah. Justru hal semacam ini, jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilukan sabilillah, kalian akan tersesat. Dan mereka hanyalah mengikuti prasangka mereka. Perlu diketahui bahwa yang disembah oleh musyrikin Quraisy itu, Lata, Uzza itu adalah awalnya orang soleh ya. Yang awalnya Lata dan Uzza itu dibentuk untuk sebagai penghormatan, monumen penghormatan. Tapi karena prasangka mereka bahwa orang soleh bisa memberikan karomah, akhirnya mereka, Lata dan Uzza itu mereka kultuskan, mereka anggap suci. Akhirnya apa? Akhirnya disembah. Nah, ini pun sama. Kita ziarah ke kubur Syekh Anu yang dianggap soleh. Kita ziarah kubur ke Syekh ini yang dianggap soleh. Sehingga bergeser ini. Dari yang tadinya dianggap soleh menjadi dikeramatkan. Dan dipercaya, diyakini bisa memberi karomah. Nah, akhirnya jatuh ke dosa syirik. Nah, ini yang dimaksud dengan menyesatkan atau prasangka yang menyesatkan seperti itu. Ya, tetap ibadah itu harus kembali ke dalil, jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Dan jika dikatakan lahum kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menolak, tidak,
Kami tidak akan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, ini bahayanya. Jadi pemurnian akidah ini penting. Jangan sampai akidah kita itu terkotori dengan budaya-budaya, dengan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang tidak jelas asal-usulnya. Ini pertanggungjawaban orang-orang yang suka atau mempertahankan keyakinan nenek moyang mereka. Ketika Allah ucapkan, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, tidak, kami tidak akan mengikutinya. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi ini turun-temurun, budaya turun-temurun ini. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi karena taklid buta, karena dianggap ini keramat, walaupun ini sesat, tidak ada dalilnya, mereka ikuti saja. Kenapa? Karena alasannya, baheula ge kolot abi kararieu. Dulu juga nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita seperti ini. Kita malah ikut saja. Masa sih nenek moyang kita mau menyesatkan kita? Masa sih nenek moyang kita mau mencelakakan kita? Ini yang salah ya. Justru ini akan terjerumus ke dalam taklid buta. Yang bahaya ini. Nah, sedikit lagi. Ini sebelum nanti ke sesi kedua ya. Tentang bab muamalah. Ini akan saya bacakan tentang bahaya orang yang memberikan pelajaran atau memberikan ilmu, memberikan aturan tanpa ada dalil. Ini dalam surah Al-Ajab disebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti aturan atau ajaran agama nenek moyangnya disebutkan Robbi atihim di'faini min azabi. Jadi ketika mereka itu dipinta pertanggungjawaban, kenapa kalian mengikuti ajaran nenek moyang mereka? Mereka menyebutkan bahwa ini adalah agama yang nenek moyang kita turunkan, leluhur kita turunkan. Dan ketika mereka ditanya kenapa kalian melakukan hal yang salah, hal yang sesat, karena katanya guru kita yang mengajarkan. Maka mereka yang disesatkan oleh gurunya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diajab. Orang yang mengajarkan kesesatan itu diajab oleh Allah, dan minta diajab kepada Allah itu 2 kali lipat dari ajab kepada mereka. Nah, itulah ya. Jadi hati-hati ketika dalam ibadah. Ini baru bab ibadah saja. Besok insya Allah kita ke bab muamalahnya. Terakhir mungkin ini pesan dari saya, jangan sampai tertukar ranah ibadah dan muamalah. Karena beda ranah, beda kaidah, beda kedudukan, dan kita akan beda dalam menyikapinya, baik dalam ibadah ataupun muamalah. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.